Selamat bergabung anak-anakku sekalian dan terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir mengikuti bimbingan daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum kita memulai konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Saya, Kak. Baik, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adapun tujuan bimbingan konseling kelompok ini yaitu masing-masing konseling memahami dirinya dengan lebih baik dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Selanjutnya, para konseling mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. Selanjutnya, para konseling memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontrak antar pribadi, di dalam kelompok, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah anak-anak sekalian sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baiklah, anak-anak, adapun kegiatan yang akan kita lakukan kali ini adalah bimbingan konseling kelompok, di mana kegiatan ini dilakukan secara daring seperti ini. Adapun masalah yang akan kita bahas adalah masalah yang sifatnya danger atau masalah yang sifatnya harus segera diatasi, yaitu cara mengatur waktu. Dalam kegiatan ini juga terdapat asas-asas, yakni asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor merahasiakan segala permasalahan yang kita bahas ini. Begitupun dengan teman-teman juga merahasiakan permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk saling mengakrabkan diri, ada baiknya kita mulai dari perkenalan diri. Nah, perkenalkan, saya sebagai konselor bernama Kurnia Ainun Wahyuni. Nah, mulai dari mana nih kira-kira yang ingin perkenalan diri? Mungkin mulai dari, ada yang ingin mau? Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Andi Batari S, biasa dipanggil Tata. Salam kenal semuanya. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Mokoago, bisa dipanggil Eki. Selanjutnya. Saya, Bu, saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Juriani. Biasa dipanggil Uli. Ada lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Baiklah. Perkenalkan, nama saya Alija, biasa Alija. Oke, yang terakhir ini yang pakai kudung merah, siapa namanya? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun Sadariun, biasa dipanggil Lulu. Baik, semoga kita bisa saling mengakrabkan diri ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam melakukan bimbingan konseling kelompok ini membutuhkan waktu maksimal
45 menit satu kali pertemuan. Apakah kalian mengerti dan sepakat? Sepakat, Bu. Mengerti, Bu. Nah, langsung saja. Baiklah, Ibu ingin memperjelas kembali. Dalam bimbingan konseling kelompok ini, kali ini kita akan menggunakan pendekatan behavioristik teknik modeling simbolik. Nah, di sini teknik ini adalah suatu cara penyajian model pembelajaran dalam bentuk penokohan melalui material seperti gambar, cerita, rekaman audio, atau film yang berpotensi sebagai mempengaruhi pengamatnya sehingga mendorong pengamat untuk mencoba meniru tingkah laku model yang disajikan. Melalui teknik modeling simbolik ini dapat mengejar klien tingkah laku yang sesuai mempengaruhi dan sikap-sikap nilainya. Selanjutnya, baiklah, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah mereka mengenai cara mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saudari Tata ingin menyampaikan masalahnya mengenai cara mengatur waktu. Saya persilahkan. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi saya itu apa namanya ya? Biasa kan saya itu pencinta drakor, jadi biasanya saya sampai lupa ingat waktu, Bu, kalau saya nonton drakor. Terus kadang itu saya begadang. Terus besok paginya itu mata pelajaran pertama saya sudah telat karena lambat bangun. Jadi itu, Bu, saya karena suka drama atau film-film movie begitu, saya biasa lupa ingat waktu, Bu. Jadi begitu nih begadang, terus besok paginya mengantuk, terus telat. Seperti itu, Bu, kalau saya. Selanjutnya mungkin saudari Eki ingin menyampaikan masalahnya mengenai cara mengatur waktu. Kalau saya, Bu, biasa karena terlalu kupikirkan tugas-tugasku, sampai biasa lupa makan, terus lupa bantu orang tua. Kadang mau coba untuk bantu orang tuaku, tapi kan selalu kepikiran dengan tugasku. Jadi kutinggalkan itu pekerjaanku dan lanjut kerja tugas. Tapi saya tetap tidak bisa Kak fokus dan akhirnya lebih kupilih tidur. Jadi tidak bisa Kak maksimalkan waktuku untuk membantu orang tua. Nah, baiklah. Dengan masalah-masalah yang telah disampaikan ini, apakah adik-adik sekalian sudah pernah mencoba untuk mengatur waktu, menuliskan waktu-waktu yang adik-adik lakukan. Misalkan adik-adik jam berapa bangun, misalkan jam 6 adik-adik bangun. Setelah itu adik-adik membantu orang tua membersihkan di rumah, jam 7.30 ke sekolah. Apakah sudah pernah? Kalau saya, Baik, kepada saudari Andi Batari. kalau saya belum pernah, Bu, atur waktu seperti itu, Bu. Nah, karena kalian belum pernah, makanya di sini Ibu akan memberikan tugas atau lembar kerja peserta didik, di mana adik-adik sekalian silahkan menuliskan cara mengatur waktunya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Tunggu ya Ibu, coba share screen. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, di sini tugasnya yaitu buatlah jadwal kegiatan seperti tabel di bawah ini. Adik-adik bisa membuat jadwal agar waktu adik-adik itu tidak terbuang sia-sia. Di kolom pertama itu ada waktu, dan di kolom kedua ada kegiatan. Misalkan di kolom pertama pukul 5.30. Kegiatannya itu adik bangun tidur lalu sholat, seperti itu. Apakah adik-adik paham?
Nah, kalau kalian adik-adik sudah paham, mungkin adik-adik bisa dikerjakan sekarang di. Baik, Bu. Nah, gimana adik-adik, apakah sudah mengerjakan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya? Sudah Ibu. Bekerja, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Dalam konseling kelompok kali ini, Ibu rasa sudah cukup. Sebelum itu, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari masalah yang dibahas pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Mungkin saudari Halija ingin menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Ya Bu, baiklah. Mungkin dari apa yang tadi Ibu jelaskan dan dari isi LKPD-nya, saya sendiri lebih bisa mengatur waktu lebih baik lagi dan lebih terarah dan tersusun sehingga waktu saya dapat maksimalkan dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mungkin itu saja, Bu. Bagus sekali, Halija. Baiklah, Ibu akan mengevaluasi kembali kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih pesan, kesan, dan perasaan kalian setelah melaksanakan bimbingan dan konseling ini? Mungkin saudari Reski Amelia Makwago bisa memberitahukan bagaimana kesan dan pesannya. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa adik-adik pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.